Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yawmizzihan, amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah kita lanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad pada kesempatan sore hari ini. Kemudian kelanjutan dari rukun iman adalah bagaimana kita cara mengimani kepada kitab-kitab Allah. Wabil kutubi itiqadun annaha kalamullahil azaliyul qaimu bidzatihil munazzahu 'anil harfi wa sauti wa anna kullama tadammanathu haqqun wa anna Allah ta'ala anzalha ala ba'di rusulihi bi alfazin hadisatin fi alwahin aw ala lisanil maliki aw ala lisanil malaki, bahwa kita meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi ataupun suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana firman Allah atau kalamullah atau sifat kalam itu menetap pada zatnya Allah. Dan kalam itu kalau diistilahkan oleh Profesor Quraisyhab merupakan proyektor, dan kitab ataupun firman Allah, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain merupakan sorotan ataupun film yang disorot oleh kamera atau oleh proyektor kalam. Itu film menggambarkan dari kalam, tapi bukan sebenarnya kalam. Kalamnya Allah itu adalah kalam yang al-qaim bidzat al-azali, yang menetap pada zatnya Allah yang azali, sedangkan kitab-kitab itu merupakan sorotan ataupun terjemahan bolehlah dari sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf itu jumlahnya ada 104. Yang wajib diketahui ada 4. Adapun suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi, Allah menurunkan kalamullah berupa suhuf lembaran-lembaran, sudah jadi lembaran-lembaran, sudah jadi ditulis dalam mushaf, dalam lembaran itu ada 100 lembaran. Kepada Nabi Sis Allah menurunkan 50 suhuf, 50 lembaran. Kepada Nabi Idris Allah menurunkan 30 suhuf. Kepada Nabi Ibrahim Allah menurunkan 10 suhuf. Dan kepada Nabi Musa Allah menurunkan 10 suhuf sebelum beliau menerima kitab Taurat. Dan Allah menurunkan 4 kitab. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terkandung dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf itu semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita beriman kepada para rasul, bahwa i'tiqadun anna Allah arsalahum ilal khalqi wa nazatahum an kulli wakhimatin wa naqsin fahum ma'sumuna minas saghair wal kabair qabla nubuwati wa ba'daha, bahwa Allah mengutus kepada makhluk
dengan utusan-utusan, yaitu dari golongan manusia yang disucikan, yang dijauhkan dari sifat kekurangan dan sifat dan perbuatan dosa, dijaga dari perbuatan dosa baik kecil maupun besar sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Mereka adalah orang-orang mulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa kecil dan dosa besar, baik sebelum jadi rasul ataupun setelah diangkat jadi rasul. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Kemudian jumlah ini dibedakan antara nabi dengan rasul. Itu perbedaannya hanya pada sifat tabligh saja. Nabi itu sama, sidik, amanah, fatonah, tanpa tabligh. Tapi kalau rasul, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu perbedaan antara nabi dan rasul hanya pada satu sifat, yaitu tabligh, menyampaikan. Kalau rasul itu diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu perbedaannya hanya pada sifat tabligh saja. Itu jumlah para nabi menurut sebagian ulama. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab syarah Aqidatul Awam Nurul Zolam namanya, bahwa para nabi itu jumlahnya 124.000. Kemudian yang diangkat menjadi rasul ada 313. Dan yang wajib kita ketahui nama-namanya ada 25 nabi. Itu menurut sebagian ulama. Ada lagi ulama yang mengatakan tidak usah dibatas dengan jumlah, sebab boleh jadi ada nabi yang tidak diketahui. Sebab nabi itu banyak sekali jumlahnya. Pokoknya nabi itu banyak. Jangan dibatas 124.000, pokoknya banyak. Khawatir nanti kalau dibatas 124.000, nanti khawatir ada nabi yang tidak masuk. Pokoknya nabi itu banyak. Yang diangkat menjadi rasul 313, dan yang wajib diketahui dan yang tersebut dalam Al-Quran itu ada 25 rasul. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.